现在的处境也好不到哪儿去。我数3声，咱们同时。Setelah memenangkan peperangan melawan pengadilan Konghe, Sekte River Deeping langsung mempersiapkan diri untuk upacara pembukaan. Para leluhur keempat sekte juga telah berdiskusi, yang mana 4 sekte cabang diberi waktu 200 tahun untuk melakukan urusan internal mereka. Diputuskan juga kalau nantinya setiap sekte akan memilih hak untuk berkuasa dan memimpin sekte River Deeping. Dan yang pertama berkuasa adalah sekte aliran roh. Pada saat yang sama, leluhur Hanzhong membagi tanggung jawab untuk mengelola sekte River Deeping yang akan melakukan upacara pembukaan. Xiao Chun yang mendengar ini, dia langsung percaya diri kalau akan mendapatkan tanggung jawab. Namun tugas ini diberikan kepada tetua Zhang Yuandong. Selanjutnya leluhur Hanzhong akan menunjuk penanggung jawab keamanan untuk berpatroli. Sama seperti sebelumnya, Xiao Chun langsung kepedean dan bahkan maju ke depan. Tapi tugas ini diberikan kepada divisi aliran darah, sehingga membuat Xiao Chun kembali dengan rasa malu. Tidak mau malu untuk yang ketiga kalinya, Xiao Chun langsung mengajukan diri untuk mengambil tugas revitalisasi. Sementara itu di hutan pemakaman, terlihat seorang wanita yang sebelumnya pernah bertemu dengan Xiao Chun. Dia menyerap energi kejahatan yang tertinggal setelah peperangan sebelumnya. Pada saat yang sama dia mengingat masa lalunya saat dia dikalahkan oleh pedang meteor. Dia juga melihat Xiao Chun ada di dalamnya. Pada saat yang sama, Xiao Shan dan murid lainnya sedang berpatroli. Dia mengira kalau ada hantu di hutan pemakaman. Sementara itu di aula pertemuan, Xiao Chun menjelaskan rencananya untuk melakukan sebuah revitalisasi, sehingga membuat leluhur Hanzhong bosan. Setelah menjelaskan rencananya, Xiao Chun sangat pede kalau dia bisa mengambil tugas itu. Namun terdengar teriakan dari Xiao Shan yang ketakutan. Lalu dia melaporkan kalau ada hantu di hutan pemakaman. Mendengar situasi hutan pemakaman dari Xiao Shan, semua orang langsung melirik ke arah Xiao Chun, karena hanya dia yang belum memiliki tugas. Merasakan firasat buruk dalam hatinya, Xiao Chun langsung menolak tugas ini dan mengalihkannya kepada Xiao Shan. Tapi dengan rayuan maut dari Xiao Shan dan desakan dari leluhur Hanzhong, mau tidak mau Xiao Chun harus melakukan tugas ini. Setelah sampai di hutan pemakaman, Xiao Chun langsung melakukan ritual untuk mengusir hantu, sekaligus memberikan penghormatan kepada rekannya yang telah gugur. Xiao Chun lalu menghampiri Xiao Shan sampai dia kaget. Namun Xiao Shan menginjak tengkorak yang membuatnya berteriak dan memeluk Xiao Chun. Saat ini Xiao Chun juga menemukan sebuah keanehan, karena semua orang telah dikuburkan tapi masih ada tengkorak di atas tanah. Xiao Chun juga menemukan peti mati yang sudah terbuka tanpa mayat. Pada saat yang sama Xiao Chun terpisah dengan Xiao Shan. Di sisi lain Xiao Shan menemukan batu nisan yang bertuliskan namanya, sampai membuat dia pingsan karena ketakutan. Sementara itu Xiao Chun menerima serangan diam-diam dari wanita yang tadi menyerap energi kejahatan.
yang ternyata dia adalah roh jahat yang pernah ditemui Xiao Chun di jurang meteorit. Roh jahat itu kembali menyerang dan berniat untuk membunuh Xiao Chun. Menyadari situasinya, Xiao Chun mengeluarkan tubuh iblisnya dan menahan serangan itu. Setelah mengetahui Xiao Chun adalah orang yang dia cari, roh jahat itu lalu pergi dan meninggalkan Xiao Chun. Roh jahat juga berpesan agar tidak membocorkan pertempurannya kepada siapapun, karena kalau sampai bocor, maka praktisi sekte River Deep akan menjadi korbannya. Setelah itu, suasana hutan pemakaman juga kembali normal. Xiao Chun lalu menemukan Xiaoshan yang pingsan. Namun saat Xiaoshan terbangun, dia kembali pingsan karena ketakutan. Para murid sekte River Deep juga kembali berdatangan untuk melakukan penghormatan kepada saudara mereka yang telah gugur. Xiao Chun lalu melapor kepada leluhur Hanzong. Namun dia beralasan kalau ada monster yang telah menakuti Xiao Chan. Leluhur Hanzong lalu menasihati Xiao Chun agar tidak lengah. Dia juga memberitahu rahasia besar. Hanzong lalu memperlihatkan sisa jiwa dari leluhur pengadilan Konghe yang memberikan pesan kepada sekte River Deep, yang mana setiap sekte di mainstream akan terlibat dalam sebuah kekacauan terus-menerus, dan setiap sekte harus melewati berbagai kesulitan agar bisa bertahan. Dan karena pengadilan Konghe tidak mau bertarung, maka pengadilan Konghe dihukum dan dijadikan contoh untuk yang lain. Setelah mendengar peringatan dari leluhur pengadilan Konghe, Xiao Chun langsung tersadar tentang situasinya. Leluhur Hanzong juga mengingatkan, setelah sekte River Deep diresmikan, maka akan ada tantangan baru yang mulai berdatangan. Sementara itu, wanita roh berniat mengikuti Xiao Chun agar dia bisa kembali ke dunia asalnya. Beberapa hari setelahnya, upacara pembukaan sekte River Deep pun dimulai. Keempat leluhur dan para murid dari sekte gabungan sudah berkumpul di aula terbuka. Xiao Chun sebagai leluhur muda, dia langsung maju ke depan untuk meresmikan monumen sekaligus gerbang masuk sekte. Dalam perjalanannya, dia kembali mengingat perjuangan rekan-rekannya saat peperangan berlangsung dengan banyaknya korban yang berjatuhan. Setelah itu dia menarik kain penutup dari monumen simbol keabadian sekte River Deep, yang mana monumen itu berisi nama-nama praktisi yang telah gugur dan memiliki jasa besar. Semua praktisi juga langsung bergema dan memberi hormat pada mereka yang telah gugur di medan perang. Walaupun ada juga sebagian yang selamat, mereka memilih untuk pergi dan meninggalkan sekte. Di antaranya adalah Zhou Xingqi dan juga Sangguan Tianyu, yang kehilangan matanya saat melawan Li Xiu, dan dia lebih memilih kembali ke sekte aliran roh. Pada saat yang sama, Xiao Chun dihampiri oleh leluhur Hanzong. Dia menyampaikan kalau keempat leluhur akan pergi untuk mengasingkan diri. Karena walaupun sekte sudah dipromosikan, tapi masih ada tantangan lain. Terlebih lagi, 3 sekte lain tidak akan tinggal diam karena wilayah River Deep saat ini memiliki sumber daya kedua terbesar di antara 4 sekte. Hanzong juga menyampaikan alasan mereka mengasingkan diri,
yaitu agar mereka bisa menerobos ranah Deva dan menciptakan keseimbangan di antara 4 sekte. Karena jika 3 sekte lain bergabung menyerang, maka sekte River Deeping akan hancur. Oleh karena itu, Hanzong akan memberikan posisi tertinggi kepada Xiao Jun dan akan mewakili sekte River Deeping selama 4 leluhur mengasingkan diri. Sebelum Hanzong pergi mengasingkan diri, dia memberikan harta kelas bumi kepada Xiao Jun, yang mana masing-masing memiliki kekuatan penyerangan, pertahanan, dan perlawanan. Xiao Jun juga tidak ragu untuk mengambil harta tersebut, mengingat tanggung jawab yang akan dia pikul ke depannya. Pada saat yang sama, guru dari Hanzong datang dan menemui mereka. Namun Xiao Jun langsung terkejut saat melihatnya, karena itu adalah kera tempo lalu yang menghancurkan fondasi sekte aliran mistik. Xiao Jun juga teringat dengan kera nakal yang telah mencuri pilnya dulu. Kera itu lalu menjelaskan kalau dulu dia sudah mati, namun dia terbangun kembali setelah memakan pil milik Xiao Jun. Kera itu lalu memberikan teknik kultivasi klan Han kepada Xiao Jun. Dengan ini energi besar langsung mengalir ke dalam tubuh Xiao Jun. Pada saat yang sama datang leluhur pendiri sekte aliran darah, yang merupakan kelinci yang dulu pernah dihipnotis oleh Xiao Jun. Melihat ini, Xiao Jun memiliki firasat buruk, karena kelinci ini pasti akan balas dendam kepadanya. Xiao Jun lalu memberi hormat dengan harapan bisa diampuni. Namun kelinci itu tersenyum jahat dan langsung mengejar Xiao Jun dan melemparinya dengan barang yang ada di sekitarnya, sampai membuat aula pertemuan hancur. Xiao Jun juga ditendang keluar dari aula. Namun pengejaran masih terus dilakukan sampai ke hutan. Sementara Hanzong dan gurunya, dia menonton pertarungan antara Xiao Jun dengan leluhur pendiri sekte aliran darah. Sedangkan Xiao Jun sudah terlihat kacau karena dipukuli habis-habisan oleh pendiri sekte. Melihat kelinci itu tidak mau berhenti, Xiao Jun lalu kembali menghipnotisnya, sehingga membuat leluhur pendiri sekte semakin marah dan terus mengejar Xiao Jun. Sementara itu di pengadilan Starry Star, Liuan Tian mengawasi Xiao Jun dan sekte River Deeping. Pada saat yang sama datang bawahannya yang melaporkan kalau domain binatang, kutub, dan dao telah setuju untuk membuka alam warisan di midstream, dan hanya domain ruang yang belum setuju. Akan tetapi setelah itu cerita pun berakhir. Nah, segitu dulu alur cerita Yin Yan Yongheng episode kali ini. Saksikan kelanjutannya di part berikutnya.